Perkenalkan, saya Bella Angelina dari Prodi Sarjana Terapan Tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian fisik dan psikologi dalam perawatan paliatif. Yang pertama yaitu pengkajian fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari kepala sampai kaki dengan melihat segala kelainan dan ketidaknormalan yang ada pada tubuh pasien. Pengkajian fisik meliputi yaitu pengkajian berupa identitas klien, contohnya nama, umur pasien, ruang, agama, pekerjaan, alamat, suku bangsa, pendidikan pasien, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keluhan utama, meliputi saat MRS. Contohnya, keluhan yang dirasakan oleh klien sehingga menjadi alasan klien dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, saat pengkajian, klien mengatakan keluhan yang dirasakan oleh klien tersebut. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Kronologis dari penyakit yang diderita saat ini hingga dibawa ke rumah sakit secara lengkap dengan menggunakan rumus PQRST. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu. Penyakit apa saja yang pernah dialami oleh klien, baik yang ada hubungannya dengan penyakit yang diderita sekarang atau yang tidak ada hubungannya. Yang ketiga yaitu riwayat psikologi, meliputi persepsi klien terhadap masalah. Contohnya, apakah pasien mengatakan bahwa penyakitnya ini merupakan masalah saat di rumah dan di rumah sakit? Saat di rumah, apakah klien makan dan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh? Dan saat di rumah sakit, bagaimana pola nutrisi makan dan minum klien saat sakit? Yang kelima, kebiasaan defekasi sehari-hari. Saat di rumah, jumlah, warna, bau, disertai darah maupun tidak. Saat di rumah, klien dibantu untuk toileting atau tidak, dan kebiasaan mixi. Saat di rumah, perhatikan warna, bau, adakah kesulitan buang air kecil atau tidak. Saat di rumah sakit, klien buang air kecil dengan alat bantu atau tidak. Selanjutnya, pola tidur dan jam istirahat. Saat di rumah, jumlah jam tidur apakah mengalami gangguan tidur atau tidak. Di rumah sakit, jumlah jam tidur atau mengalami kesulitan tidur atau tidak. Selanjutnya, pola aktivitas. Saat di rumah, klien beraktivitas secara mandiri tanpa bantuan orang lain, apakah memiliki kebiasaan olahraga atau tidak. Saat di rumah sakit, apakah klien mendapat bantuan orang lain ketika akan melakukan aktivitas? Selanjutnya, pola reproduksi dan seksual, mencangkup usia, anak, riwayat penggunaan kontrasepsi. Selanjutnya, pemeriksaan fisik berupa keadaan umum, apakah klien lemah, pasang nadi mengalami penurunan, respirasi 12-24 kali per menit, bising usus 6-12 kali per menit, suhu biasanya 37-38,5 derajat Celcius, berat badan naik atau turun. Selanjutnya, review of system atau ROS, meliputi kepala, leher, toraks, ketiak dan payudara, abdomen, genitalia, anus dan rektum, ekstremitas, integumen, dan usus status neurologis. Selanjutnya, pengkajian psikologis. Reaksi atau proses psikologis atau hal-hal yang bisa kita jumpai. Contohnya reaksi seperti shock, berupa kaget atau guncangan batin. Yang kedua, proses psikologi, merasa bersalah, marah, dan tidak berdaya. Hal-hal yang sering kita jumpai yaitu rasa takut, hilang akal, frustasi, rasa sedih, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu mengucilkan diri. Proses psikologinya yaitu merasa cacat dan tidak berguna, menutup diri. Hal-hal yang sering kita jumpai yaitu khawatir menginfeksi orang lain atau murung. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah respon psikologi atau penerimaan diri terhadap penyakit. Ada 5 tahap reaksi emosi seseorang terhadap penyakit, yaitu yang pertama adalah pengingkaran atau denial, di mana pada tahap ini pertama pasien menunjukkan karakteristik perilaku pengingkaran.
Mereka ini gagal memahami dan mengalami makna rasional dan dampak emosional dari diagnosis. Pengingkaran ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan si pasien ini terhadap sakitnya atau sudah mengetahui dan mengancam dirinya sendiri. Yang kedua yaitu adalah kemarahan atau anger. Apabila pengingkaran tidak dapat dipertahankan lagi, maka fase pertama berubah menjadi kemarahan atau anger. Perilaku pasien terhadap karakteristik dihubungkan dengan marah dan rasa bersalahnya. Pasien akan mengalihkan kemarahan pada segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Biasanya kemarahan ini diarahkan pada dirinya sendiri dan menimbulkan penyesalan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah sikap tawar-menawar atau bargaining. Setelah marah-marah berlalu, yang nomor 2 tadi, pasien akan berpikir dan merasa bahwa protesnya tidak ada artinya. Mulai timbul rasa bersalahnya dan mulai membina hubungan dengan Tuhan, meminta dan berjanji. Merupakan ciri yang jelas, yaitu pasien menyanggupi akan menjadi lebih baik bila terjadi sesuatu yang menimpanya, atau berjanji lain jika dia dapat sembuh. Yang keempat yaitu depresi, di mana fase ini pasien sedih dan mengesampingkan amarahnya dan mempertahankan serta mulai mengatasi kehilangan secara konstruktif. Pasien mencoba berperilaku baru yang konsisten dengan keterbatasan baru. Tingkat emosional adalah kesedihan, tidak berdaya, tidak ada harapan dan bersalah, penyesalan yang dalam, kesepian, dan waktu untuk menangis berguna pada saat ini. Lalu yang kelima adalah penerimaan dan partisipasi sesuai dengan berlalunya waktu dan pasien beradaptasi. Lalu pasien ini mampu bergantung pada orang lain jika perlu dan tidak membutuhkan dorongan melebihi daya tahannya yang terlalu memaksakan keterbatasan dan ketidakkuatan. Proses ingatan jangka panjang yang terjadi pada keadaan stres yang kronis akan menimbulkan perubahan adaptasi dari jaringan atau sel. Adaptasi dari jaringan atau sel imun yang memiliki hormon kortisol dapat membentuk bila dalam waktu lain menderita stres. Dalam teori adaptasi dari Roy dikenal dengan mekanisme regulator. Selanjutnya akan dibahas pada pokok berikut. Metode agar data terkumpul dengan baik dan terarah. Sebaiknya dilakukan penggolongan atau klasifikasi data berdasarkan identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakitnya. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita melakukan pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, di mana kita melakukan pengamatan dengan teliti dan hati-hati. Observasi ini dapat dilakukan jika ada kontak dengan klien. Bagian yang bisa diamati antara lain respon fisiknya, fisiologisnya, respon emosi, serta rasa nyaman dan amannya yang dirasakan oleh klien itu sendiri. Observasi bisa membantu perawat untuk menentukan status fisik dan mental klien dengan penyakit paliatif. Dengan mengamati klien secara seksama, bisa kita mengetahui berbagai macam perasaan klien, adanya nyeri, ataukah adanya cemas, ataukah ada kemarahan. Baiklah, yang terakhir itu tahap penutup, di mana tahap ini mengidentifikasikan proses pengumpulan yang telah terpenuhi, yaitu dari tadi tahap persiapan, introduksi, lalu tahap kerja, itu akan diakhiri dengan memberikan kesimpulan dan menyamakan persepsi atas kondisi klien terkini. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu riwayat kesehatan, di mana riwayat kesehatan adalah ringkasan kondisi kesehatan klien mulai dari waktu lampau hingga alasan mengapa saat ini datang ke pusat kesehatan. Riwayat ini meliputi data demografi, keluhan utama, persepsi tentang kondisi sakit saat ini, riwayat penyakit terdahulu, riwayat pembedahan,
riwayat dirawat rumah sakit, riwayat penyakit keluarga, lalu pengobatan yang saat ini sedang dijalani, riwayat alergi, status perkembangan mental klien yang sudah saya jelaskan tadi di resiko psikologi, dan riwayat psikososial, riwayat sosiokultur, dan aktivitas sehari-hari si pasien tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu slide atau pembahasan tentang karakteristik tanda fisik yang merupakan ancaman kematian. Yaitu ada 4 yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Yang pertama, kehilangan tonus otot, di mana di sini terjadi kehilangan tonus otot itu manifestasi klinisnya itu relaksasi otot wajah, misalnya di bagian rahang mungkin turun, lalu kesulitan berbicara, kesulitan menelan dan kehilangan refleks menelan, lalu terjadi penurunan aktivitas saluran pencernaan dengan ada munculnya mual. Lalu yang kedua yaitu menurunnya atau melambatnya sirkulasi, di mana terjadinya sianosis pada ekstremitas, kulitnya menjadi dingin, terutama di bagian kaki, kemudian pada bagian tangan, telinga. Lalu di bagian hidung, klien mungkin merasa hangat sehubung dengan meningkatnya temperatur tubuh, pandangan mata yang kabur, menurunnya sensor kecaf rasa atau bau. Lalu yang ketiga yaitu perubahan tanda vital, menurunnya dan melemahnya denyut nadi, menurunnya tekanan darah, lalu cepat dan tidak teratur atau frekuensi nafas tidak normal. Yang keempat yaitu adalah menurunnya sensorik, di mana terjadinya pandangan mata ini yang kabur, lalu menurunnya sensorik kecap, rasa, dan bau. Selanjutnya yaitu pembahasan indikasi kematian. Indikasi kematian ini terdiri dari 4, yaitu pertama, kekurangan respons secara total terhadap stimulus eksternal. Yang kedua, tidak ada pergerakan, yaitu terutama pernapasan. Yang ketiga, tidak ada refleks. Yang keempat, gambaran elektro dari otak itu tidak ada. Daya ukur dalam 24 jam sebagai indikasi kematian. Hanya tenaga medis saja yang bisa mengatakan bahwa klien sudah meninggal. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu faktor dari pengajian fisik, psikologis, lalu sosial, dan spiritual. Yang pertama yaitu faktor fisik, di mana masalah fisik yang sering kali muncul yang merupakan keluhan dari pasien paliatif ini adalah nyeri. Nyeri merupakan pengalaman emosional dan sensorik yang tidak menyenangkan yang muncul akibat rusaknya jaringan aktual yang terjadi secara tiba-tiba dari intensitas ringan hingga intensitas berat yang dapat diadaptasi dan diprediksi. Masalah nyeri dapat ditegakkan apabila data subjektif dan objektif dari pasien memenuhi minimal 3 karakter. Itu menurut Nanda pada tahun 2015. Pada kondisi terminal atau menjelang ajal, klien ini dihadapkan pada berbagai masalah pada fisik. Gejala fisik yang ditujukan antara lain perubahan pada penglihatan, pendengaran, nutrisi, cairan, eliminasi, kulit, tanda-tanda vital, mobilisasi, nyeri. Perawat ini harus mengenali perubahan fisik yang terjadi pada klien. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor psikologi yang sering dialami oleh pasien paliatif adalah kecemasan. Hal yang menyebabkan terjadinya kecemasan ialah diagnosa penyakit yang membuat pasien takut sehingga menyebabkan kecemasan bagi pasien maupun keluarga. Kecemasan ini adalah keadaan di mana suasana hati yang ditandai oleh afek negatif atau efek negatif dan gejala-gejala ketegangan jasmani, di mana seseorang mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang akan datang dengan perasaan yang khawatir.
Lalu problem dari psikologis ini lainnya itu yang muncul pada pasien terminal antara lain ketergantungan, kehilangan harga diri, dan harapan. Perawat harus mengenali tahap-tahap menjelang ajal yang terjadi pada klien terminal. Masalah psikologis, klien terminal dan orang terdekat biasanya mengalami banyak respon emosi. Perasaan marah dan putus asa sering kali ditunjukkan oleh pasien dengan problem psikologis. Dan ada lagi problem psikologis lainnya, yaitu muncul pada pasien terminal antara lain ketergantungan dan hilang kontrol diri, tidak mampu lagi produktif dalam hidup, kehilangan harga diri dan harapan, kesenjangan komunikasi dan karir komunikasi. Jadi ada yang menurut Kübler-Ross, seseorang menjelang ajal menunjukkan 5 tahap, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu denial atau penolakan, anger atau kemarahan, bargaining atau tawar menawar, depresi, lalu penerimaan. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Masalah apa sih? Aspek apa sih di sosial ini terjadi? Aspek sosial ini terjadi karena adanya ketidaknormalan kondisi hubungan sosial pasien dengan orang yang di sekitar pasien, baik itu keluarga maupun rekan kerja, teman, sahabat, pokoknya yang di lingkungan pasien tersebut. Ada namanya isolasi sosial, adalah suatu keadaan kesepian yang dialami oleh seseorang karena orang lain menyatakan sikap yang negatif dan mengancam, atau suatu keadaan di mana seseorang individu mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Mungkin pasien ini merasa ditolak, tidak diterima, kesepian dan tidak mampu membina hubungan yang berarti, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Di sini, di mana perawat harus mengkaji bagaimana interaksi pasien selama kondisi terminal. Karena pada kondisi ini pasien cenderung menarik diri, mudah tersinggung, tidak ingin berkomunikasi, dan sering bertanya tentang kondisi penyakitnya. Ketidakyakinan dan keputusan sering membawa pada perilaku isolasi. Lalu perubahan sosial spiritual. Apa sih perubahan sosial spiritual? Klien ini mulai merasa hidup sendiri, terisolasi dengan kondisi terminalnya atau penyakitnya yang kronis, yang lama dapat memaknai kematian sebagai kondisi keberadaan terhadap penderita. Sebagian beranggapan bahwa kematian sebagai jalan menuju kehidupan kekal yang akan mempersatukan dengan orang-orang yang dicintai. Sedangkan yang lain beranggapan takut akan berpisah, dikucilkan, terlantarkan, kesepian, atau mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor spiritual, di mana salah satu masalah yang sering muncul pada pasien paliatif adalah distress spiritual. Apa itu distress spiritual? Distress spiritual itu dapat terjadi karena diagnosis penyakit kronis, nyeri, gejala fisik, dan isolasi dalam menjalani pengobatan, serta ketidakmampuan pasien dalam melakukan ritual keagamaan yang mana biasanya dapat dilakukan secara mandiri. Distress spiritual adalah kerusakan kemampuan dalam mengintegrasi arti dan tujuan hidup seseorang dengan diri, orang lain, seni, musik, literatur, dan sebagainya. Definisi tersebut mengatakan bahwa distress spiritual adalah gangguan pada prinsip hidup yang meliputi seluruh kehidupan sosial dan diintegrasi biologis dan psikologis. Di sini perawat dituntut untuk mengkaji bagaimana sih keyakinan klien akan proses kematian, bagaimana sikap pasien
menghadapi saat-saat terakhirnya? Apa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, atau malah berontak dengan keadaan? Perawat juga harus mengetahui di saat-saat seperti ini, apakah pasien berharap kehadiran tokoh agama untuk menemani di saat-saat terakhirnya, atau misalnya membutuhkan orang-orang yang terdekat seperti keluarga, anaknya, atau teman-teman terdekatnya. Baiklah, teman-teman, itu saja penjelasan dari materi kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.